Jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya ya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya ya. Masih dengan cuaca yang sama, yaitu cuaca yang sedikit mendung pada hari ini ya. Beberapa hari ini cuaca di sekitar Pulau Dewata Bali seringkali tertutup oleh awan mendung. Namun meskipun cuaca pada hari ini sedikit mendung, kami akan tetap mengajak Sobat Lovers untuk jalan-jalan di sekitar kawasan Ubud ya, sambil melihat keadaan terkini seperti apa. Dan tentunya kami nanti juga ada sedikit informasi ataupun cerita yang akan kami bagikan pastinya ya. Jadi pastikan untuk tetap setia mengikuti kami hingga akhir nanti. Dan bisa kita saksikan lalu lintas cukup padat merayap ya, karena masih dalam musim-musim liburan. Dan kami nanti akan berjalan menuju ke pasar seni ya, pasar seni Ubud yang terletak di Jalan Arjuna atau di Gang Arjuna ya. Sebuah pasar seni yang terletak di tengah-tengah permukiman warga setempat. Berbicara mengenai musim liburan, yang mana pembahasan musim liburan memang tak ada habisnya ya. Terlebih bagi para traveler, terutamanya di Pulau Dewata Bali, kerap kali menjadi pilihan favorit bagi para traveler domestik maupun mancanegara. Namun sayangnya tak sedikit para traveler harus menanggung kecewa lantaran berkunjung di waktu yang padat pengunjung atau biasa disebut sebagai high season ya. Dalam dunia liburan, low season dan high season wajib untuk diketahui, sebab di momen-momen tersebut berpengaruh sekali dengan padat atau tidaknya para pengunjung di tempat wisata tersebut tentunya. Tak hanya itu, harga tiket dan penginapan pun tentu dipengaruhi oleh musim tersebut. Terlebih untuk para agen yang ada di tempat wisata seperti di sekitar Pulau Dewata Bali. Musim-musim tersebut setiap tahunnya dibagi dalam beberapa bulan. High season adalah momen liburan yang padat akan pengunjung. Musim high season terjadi saat libur sekolah, long weekend, dan hari besar keagamaan. Jadi bisa dipastikan untuk high season para traveler harus merogoh kocek agak dalam pengeluaran biaya. Sebab pada waktu high season, para agen-agen travel, tempat penginapan, dan tempat wisata mengambil kesempatan untuk menaikkan harga tentunya. Baik, kali ini kami telah memasuki area dari pasar seni yang terletak di Gang Arjuna ya. Sebuah pasar seni yang terletak di tengah pemukiman warga setempat. Seperti yang diketahui bahwasanya Bali dikenal oleh masyarakat lokal dan internasional memiliki keragaman budaya dan seni. Karya seni yang dihasilkan pun dijadikan cindera mata khas Bali sehingga bisa diperjualbelikan untuk oleh-oleh. Banyak yang mengenal kalau pasar seni Ubud menjadi surganya para wisatawan yang ingin membeli kerajinan tangan khas Bali, mulai dari kaos Bali, tas yang dibuat dari anyaman rotan, patung, lukisan, dan kerajinan tangan lainnya. Seperti di sebelah kiri kami juga terdapat sebuah karya seni layang-layang ya. Bahkan berbicara mengenai layang-layang internasional diperingati setiap tanggal 14 Januari. Bahkan di Bali memiliki tiga jenis layang-layang tradisional yang memiliki bentuk khas dan unik. Bahkan
Bali mempunyai festival layang-layang internasional yang digelar setiap tahunnya di Denpasar. Karena menurut tradisi orang Bali, tradisi melayangan berkaitan erat dengan cerita Rareangon. Dewa Siwa dalam manifestasinya sebagai Rareangon merupakan dewa layang-layang. Bahkan hingga saat ini melayangan masih populer dan sering dimainkan, bahkan ada kelompok dan grup layangan di Bali, termasuk juga banyak kompetisi dan festival layang-layang. Lomba layang-layang di Bali biasanya diikuti mulai dari Banjar-Banjar. Salah satu perhelatan paling terkenal adalah festival layang-layang di Bali. Jadi kurang lebih seperti itulah cerita singkat kami terkait tradisi layang-layang yang ada di Bali ya, yang mana dilaksanakan hampir setiap tahunnya di bulan Juli. Kembali sambil kita saksikan situasi yang ada di sekitar pasar seni yang terletak di tengah-tengah pemukiman warga ya. Bisa kita saksikan di sebelah kanan ataupun sebelah kiri kami banyak sekali oleh-oleh hasil kerajinan tentunya khas Bali ya. Dan juga perlu diketahui bahwa hampir semua kios yang ada di pasar ini tidak mencantumkan harga pada barang-barang yang dijual. Oleh karenanya para pengunjung harus menyiapkan skill menawar agar dapat memperoleh harga yang sesuai dengan keinginan Anda tentunya ya. Selain itu jangan lupa rencanakan daftar barang yang akan Anda beli untuk mempersingkat waktu belanja, mengingat pasar seni ini selalu ramai dengan kunjungan para wisatawan tentunya. Apalagi pada musim high season sendiri biasanya dimulai pada bulan Juli sampai pertengahan September, dan bulan Agustus menjadi puncak dari high season. Tak heran jika di waktu-waktu tersebut di high season banyak tempat wisata di Bali yang ramai pengunjung dan penginapan penuh para bookingan. Sementara itu saat low season sendiri termasuk musim liburan yang sepi pengunjung. Di waktu low season para pengunjung umumnya mendapat harga tiket dan penginapan yang lebih murah. Jadi kurang lebih seperti itulah suasana liburan saat low season ataupun high season ya. Dan pada akhirnya pun keinginan untuk berlibur di saat low season atau high season hanyalah preferensi dari diri kita masing-masing. Bila mana menginginkan suasana yang lebih sepi atau berada dalam budget yang tidak besar, maka berliburlah pada saat low season. Namun sebaliknya, jika ingin memaksimalkan segalanya yang destinasi Anda tawarkan, maka datanglah berliburlah ketika high season tiba. Baik, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami hingga sejauh ini ya Speedlovers. Kami ucapkan selamat bergabung bagi yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, mengikuti video kami hingga saat ini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat dan juga bisa memberi hiburan bagi Sobat Lovers semuanya pastinya. Kembali dapat kami informasikan bahwasanya pada video kali ini kami tepat berada di pasar seni yang terletak di Gang Arjuna ya. Pasar seni ini terletak di tengah-tengah permukiman warga. Memang telah banyak diakui bahwasanya liburan ke Bali merupakan sebuah pengalaman yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Para wisatawan tidak hanya dimanjakan dengan banyaknya pilihan produk yang bisa dibeli, tetapi banyak juga lokasi menarik yang bisa menjadi destinasi wisata berbelanja.
Masing-masing pun memiliki daya tarik produk yang berbeda-beda. Mulai dari pasar seni yang menjual kerajinan tangan seperti barusan tadi ya, sebuah pasar seni yang berada di Gang Arjuna. Namun tak hanya pemandangan alam, seni dan budaya yang memesona, Pulau Bali juga dianugerahi cita rasa makanan-makanan yang eksotis. Dianggap sebagai salah satu masakan paling rumit di dunia. Kuliner-kuliner di Bali adalah sebuah mahakarya seni yang diracik dari bahan-bahan yang segar, kompleksitas rasa, serta rempah-rempah aromatik yang dibalut dalam teknik luar biasa tentunya. Bahkan ada beberapa wisatawan mancanegara atau bule yang jauh-jauh datang ke Bali hanya untuk mencicipi kuliner-kuliner yang ada di sekitar Pulau Dewata, Bali. Bisa kita saksikan di salah satu restoran yang ada di depan kami, mayoritas para pengunjung merupakan wisatawan dari mancanegara ya. Jadi hal ini merupakan bukti bahwasannya meskipun aturan bebas visa kunjungan atau BVK kepada 159 negara telah dicabut pada Juni tanggal 7 2023, namun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali perharinya masih tetap banyak, yang mana kurang lebih sebanyak 16 ribuan per hari. Kepala Dinas Pariwisata Bali pun juga angkat bicara terkait kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali tetap tinggi meskipun aturan bebas visa kunjungan telah dicabut kepada 159 negara. Yang mana Kepala Dinas Pariwisata Bali pun mengungkapkan karakteristik wisatawan mancanegara selama di Bali, yakni cenderung menggemari wisata pantai agar dapat berjemur. Kemudian wisatawan mancanegara juga banyak yang membidik desa-desa wisata seperti Desa Penglipuran sebagai destinasi favorit selama di Pulau Dewata, Bali. Kepala Dinas Pariwisata Bali pun juga mengaku banyak wisatawan mancanegara yang sangat mengapresiasi dan menghormati kebijakan do and don'ts dari pemerintah Provinsi Bali. Tentunya kami semua pun berharap wisatawan yang datang ke Bali tetap mematuhi apa yang tertera dalam surat edaran tersebut, serta untuk mendukung kunjungan wisatawan tentunya pelaku pariwisata Bali, pemerintah Provinsi Bali, dan kabupaten atau kota di Bali turut andil untuk memperbaiki daerah tujuan wisata karena masih ada beberapa daerah tujuan wisata yang terlihat kurang terjaga. Karena seperti yang kita ketahui saat ini industri pariwisata dan ekonomi di Bali mulai berangsur pulih, yang ditunjukkan dengan tingkat kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik yang terus menunjukkan tren positif, yang mana perkembangan kepariwisataan yang memiliki tren positif tersebut harus diimbangi dengan inovasi yang lebih baik dan promosi, bahkan menjaga tempat-tempat pariwisata itu sendiri tentunya. Apalagi di mata wisatawan mancanegara, Bali sebagai destinasi wisata internasional yang memiliki reputasi yang cukup positif. Banyak wisatawan sangat terkesan menikmati keindahan alam dan budaya yang ada di Bali, sehingga Bali mampu bersaing menjadi destinasi wisata populer, mengalahkan negara-negara maju seperti London, Inggris, Paris, Prancis, Roma, Italia, dan kota-kota lainnya di dunia. Sayangnya reputasi tersebut belakangan memang dirusak oleh wisatawan-wisatawan yang nakal, yakni wisatawan yang ugal-ugalan dan merusak adat maupun hukum yang ada di negeri ini. Tentu untuk mengantisipasi merosotnya reputasi Bali, Pemprov Bali menindak tegas wisatawan yang nakal tersebut. Tentu ada beberapa hal lain yang harus dilakukan agar Bali sebagai destinasi bereputasi dapat dipertahankan, yakni penegakan aturan secara hati-hati agar tidak berimbas negatif terhadap persepsi wisatawan, dan tentunya dengan komunikasi yang efektif terkait Bali sebagai destinasi yang mampu memberikan pengalaman bermakna bagi para wisatawan. Komunikasi efektif ditujukan untuk meningkatkan kesadaran wisatawan
bahwa menjaga Bali sebagai surganya dunia para pelancong adalah tanggung jawab moral pengunjung dan penduduk lokal untuk menciptakan keamanan serta kenyamanan. Kuncinya berwisatalah secara bertanggung jawab untuk menjaga keindahan yang ada di tempat wisata tersebut. Sekian video kami pada hari ini. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.